Kalau memang ini hanya telatnya harian ya. Iya, nggak mungkin pemain juga kayaknya gitu pemain nggak akan sereaktif itu. Iya benar. Gitu, pemain nggak akan sereaktif itu karena gue juga menemui case beberapa tim Liga 1 bayarannya tidak sesuai tanggal tapi hanya karena hanya meleset. administrasi ya. Ya hanya meleset 3-4 hari, 5 hari, bahkan ya maksudnya paling lama juga 2 minggu. Pemain juga nggak terlalu protes. Tapi kan ini kayaknya sampai dia bikin press conference sampai akhirnya cabut harusnya dia main di Cilacap. Iya, benar. Akhirnya Kalteng Putra kalah WO. Jadi kan ada sesuatu yang besar. Selamat datang di Asis. Halo Outsider, welcome back again di konten Asis. Masih bersama gue Alvino yang alhamdulillah diperpanjang Bang ya. Dan semoga manjang terus gitu. Amin. Gue mungkin merasa keluarga gitu. Dan kali ini kembali gue ditemenin abang gue tersayang. Aduh. Yang di Pertuan, bener aja gitu. Yang di Pertuan Agung. Kacau. Om Rais, Adnan. Iya. Balik lagi. Tepuk tangan dulu. Setelah reaction kemarin, cuman kan kemarin di akhir reaction tuh gue mengamini bahwa sampai jumpa di reaction versus Australia kejadian. Ya kan? Iya. Sampai jumpa di reaction versus Australia. Tapi kita nggak jadi. Kita nggak jadi live reaction. Tapi kan bener. Coba waktu itu jadi. Iya, sampai bener. jumpa di pertandingan versus Korea. Iya benar. Cuman ya udahlah. Gak usah percaya jinx itu. Tapi sebelum kita mulai podcast kali ini, Vin. Kita mau kasih tahu kita ada di mana? Kita ada di studio 36. Iya, masih di BSD ya. Ini studio masih di BSD, belum pindah. Kontaknya masih sama, bisa teman-teman cek juga di situ. Iya, kontaknya bisa dilihat kalau kalian mau bikin podcast, mau bikin foto-foto. Iya. Di sini bisa. Bisa photoshoot, macam-macam podcast, photoshoot. Foto wedding juga bisa Foto kayaknya ya. produk. Ya Bar ya, bisa Bar. Ya, foto wedding bisa lah ya? Bisa. Bisa lah, apapun foto itu. Foto produk, ini pemakanan. Kita juga menyediakan kru-krunya. Iya, betul. Jadi udah tinggal datang doang. Tinggal datang maunya apa, ini, bisa. ini, ABC. Mau konsepnya, mau kayak gimana bisa kita siapin. Silahkan. Buat UMKM juga, siap kita. Siap bantu untuk promoin. Jadi jangan ragu untuk mention ataupun DM ke betul. Akun sosmednya Side to Side Indonesia. Kita menerima apapun, sama-sama mendukung lah. Sama-sama mendukung usaha menengah, kecil dan mikro UMKM. Betul. Kita juga sama-sama merintis ya, jadi saling membantu. Bahu membahu. Setelah sebelumnya juga Om Yudi katanya mau masukkan, mau tap in produknya gitu kan. Oke, kali ini kita akan masuk ke segmen 1. Geogo CC Gocek. Oke, yang pertama kita mau bahas apa, Divin? First of all, kita akan bahas kisah lama yang terulang kembali. Dan terjadi lagi gitu. Gak usah nyanyi. Udah hiatus gitu. Ya, Kalteng Putra. Yang gue heran, Yang gue heran tuh ada gitu pemainan yang memberanikan diri main di klub ini, which is klub ini udah punya track record yang gak oke. Dan ya ada aja yang mau sana. Dan musim ini kan di awal musim Kalteng Putra termasuk tim Liga 2 yang jor-joran, betul. Belanjanya Dutra ke sana, kemudian Yanto Basna sempat ke sana, Gai Junior di sana, Sahar Ginanjar, siapa striker Osasaha sana. Iya, pokoknya banyak itu tim-tim yang emang secara belanja adalah tim yang kelihatan niat untuk maju ke Liga 2, tapi akhirnya tim yang dirumorkan mendatangkan Diego Forlan ini justru iya juga ya. Iya. Dan yang lucunya adalah maksudnya nunggak nih ya. Tadi kan maksudnya akhirnya ada gaji pemain, dia menunggak lagi gaji pemain yang memang kejadian itu sudah terjadi waktu 2019, 2020 ya. Musim lalu masih ada katanya. Iya, awal terjadi kan setelah dia promosi. Iya, kan betul. Ini. Dan yang lucunya dilaporin balik, pemain yang laporin atas dasar UITE gitu kan. Yaitu, dan juga ada katanya tuh salah persepsi, harusnya tuh gajian kan tiap tanggal 15 kalau gue gak salah, kalau gue baca ya. Iya. Terus ternyata memang agak telat gitu. Terus malah ada katanya sengaja gak dibayar dulu karena gak perform.
Ya kan nggak bisa, namanya kan profesional gitu kan. Masa side to side lebih profesional daripada Kalteng Putra sih ya. Podcast ini lebih profesional daripada Kalteng Putra. Tapi bingung juga sih, emang ini masalah pelaporan ini ya ada imbasnya juga ya. UU ITE yang pasal karet itu akhirnya dimanfaatkan ya dalam kutip untuk bisa menjerat para pemain yang sebenarnya menuntut haknya mereka gitu. Nah untuk Kalteng Putra sendiri memang selalu kayak gitu ya? Gue ngeliatnya juga dari yang lo bilang ya. Kalau memang ini, ya gue liputan beberapa kali ya. Kalau memang ini hanya telatnya harian ya. Iya, nggak mungkin pemain juga kayaknya gitu pemain nggak akan sereaktif itu. Iya benar. Gitu. Pemain nggak akan sereaktif itu karena gue juga menemui case beberapa tim Liga 1 bayarannya tidak sesuai tanggal tapi hanya karena hanya meleset hanya meleset 3-4 hari 5 hari, bahkan ya maksudnya paling lama juga 2 minggu. Pemain juga nggak terlalu protes, tapi kan ini kayaknya sampai dia bikin press conference sampai akhirnya cabut, harusnya dia main di Cilacap. Akhirnya Kalteng Putra kalah WO. Dia kan ada sesuatu yang besar untuk betul. Ini dan akhirnya dia bikin press con kemarin di Jakarta bareng APPI. Itu udah jadi menurut gue udah jadi satu pergerakan yang memang kita udah nggak bisa nunda lagi. Iya benar. Gitu. Nah kemarin untuk apa isi dari press con-nya itu kita udah hubungin CEO APPI langsung. Iya betul. Mas Aji, Hardika Aji yang terhormat juga, yang amat terhormat, buat minta penjelasan tentang perkembangan dari kasus antara Kalteng Putra dan pemainnya. Iya, ini kita saksiin dulu videonya. Singkatnya jadi sudah ada penunggakan 1-2 bulan di saat itu, bervariasi. Jadi saat ingin melawan Persipura home, kalau nggak salah si Kalteng home lawan Persipura, sudah ada komunikasi antara pemain dengan manajemen bahwa mereka ingin segera dilunasi dulu baru ingin bermain. Tetapi saat itu dijanjikanlah untuk diselesaikan setelah pertandingan. Nah, dalam surat sebelumnya, sebelum pertandingan lawan Persipura, mereka ingin bertemu dengan CEO. Salah satu surat yang mungkin lama diposting, salah satu yang di poin pertama adalah mereka ingin bertemu dengan CEO. Kenapa? Karena alasan dari manajemen kenapa tidak turun gaji karena belum mendapat arahan atau bahasanya belum cair lah uangnya dari CEO. Makanya pemain berkeinginan untuk bertemu dengan CEO, tapi tidak difasilitasi. Lalu bermainlah melawan Persipura. Setelah melawan Persipura, ingin adanya kesepakatan mengenai tenggat waktu pembayaran dari manajemen dengan pemain. Tapi surat yang dibuat oleh pemain diajukan dan tidak bersedia ditantangani oleh manajemen. Sesaat setelah pertandingan langsung manajemen tidak berada di lokasi, sehingga pemain merasa kecewa karena harusnya setelah pertandingan tersebut adanya komunikasi kesepakatan pada posting yang ramai di media sosial. Karena surat itu juga tidak disepakati oleh manajemen, maka pemain akhirnya selain mengunggah lewat sosial media melaporkan kepada APPI terkait perselisihan yang ada. Makanya langsung ramai dan segera ditangani oleh PPI. Kami juga sudah bersurat kepada Kalteng, kepada PSSI, kepada LIB, kepada Komdis mengenai kronologi yang terjadi, sehingga kita menunggu hasilnya yang ada, baik dari proses kepolisian di Barreskrim Kalimantan Tengah, proses juga di Komdis, karena sampai sekarang juga mengenai tabel klasmen dan lain-lain juga menunggu putusan dari Komdis, dan itu pemain juga selama 2 hari terakhir telah menjalani sidang panel dari Komdis secara resmi. Pasti didampingi secara hukum, apalagi ada laporan ke kepolisian. Jika memang diteruskan, meskipun yang dilaporkan menurut kami tidak berdasar, karena Undang-Undang ITE yang harus merasa melaporkan ialah orang perseorangan, bukan secara korporasi, profesi ataupun secara jabatan. Dan di sini kan yang memang pemain sampaikan mengenai masalah tunggakannya yang ditunggak oleh klub. Jadi sebenarnya tidak berdasar. Cuman kalaupun sampai memang ada panggilan, kami akan mendampingi pemain, dan juga ternyata banyak atensi dari publik, pihak-pihak luar yang ingin membantu pemain, dari tim advokat luar dan juga kedua mungkin dari NGO di sana juga mensupport teman-teman pemain, sehingga nanti mungkin kita berkolaborasi dengan pihak-pihak lain tersebut. Mengenai angka, sure, karena sebenarnya kami waktu itu ingin mempertanyakan laporan pemain. Kita kan pasti selalu setiap ada kasus mengkonfirmasi dulu kepada klub bersangkutan secara private, tapi sampai sekarang belum direspon. Bahkan salah satu surat sudah
due date, sudah melebihi batas waktu yang kita berikan. Jadi dan juga kontrak pemain ada yang masih sampai bulan Mei, yang berarti masih 3-4 bulan lagi dari yang kita sampaikan. Jadi angkanya bervariasi. Cuman dugaan kami kalau memang sampai akhir Mei nanti seluruh kontrak yang tersisa maksud kami itu lebih dari 1 M pasti. Banyak. Liga 1, Liga 2? Dua-duanya. Liga 1 dan Liga 2? Liga 1 dan Liga 2 ada. Dan sudah ada aksi juga sebenarnya. Tapi ya ada willingness dari manajemen untuk menyelesaikan itu. Ada respon, ada kepastian sehingga masih dalam taraf komunikasi internal di antara manajemen dengan pemain. Salah satunya ada yang terselesaikan di minggu ini. Tidak tahu karena alasan apa, mungkin emang karena uangnya baru ada sekarang, tapi hal itu terselesaikan di minggu ini sehingga tidak menjadi masalah hukum. Oke, itu tadi penjelasan dari Mas Haji selaku CEO APPI. Akhirnya kita bisa tahu ya situasi terkininya tuh kondisinya seperti apa sih gitu. Dari Kalteng Putra sendiri, terus terkait dengan yang situasi mereka dilaporin, akhirnya ada respon seperti apa nih dari pihak APPI selaku yang diberikan mandat ya untuk membantu dalam hal legalitas pemain ini. Karena kabarnya selain ya itu dia tadi mungkin yang udah sempat dibahas Aji, selain memang karena faktor penunggak gaji juga emang kayak ngasih bantuan hukum atas gugatan yang dialami pemain UIT gitu. Nah, gue berharap akan ada ini nggak tahu ya didengar atau enggak. Lebih baik bikin campaign untuk solidaritas terhadap memang yang belum dibayar gajinya gitu kan. Lalu bikin campaign apa gitu kan. Jadi ya lu main dengan diguyur, dengan dijanjikan bonus besar, tapi di satu sisi lu punya kawan yang belum dibayar. Itu baru yang ngaku ke publik. Kita kan nggak tahu yang nggak ngaku ke publik. Iya benar. Kayaknya ada lagi Devin. Ada. Gue yakin ada. Ada yang nggak ngaku ke publik, yang belum berani. Belum berani speak up kayak Sahar dan kawan-kawan. Iya. Oke, selain Liga 2 juga ada Liga 1 yang udah akan mulai lagi. Kemarin udah mainin partai tunda. Sekarang akan mainin match week ke 24 sebelum akhirnya nanti libur lagi karena akan ada pemilu dan nanti dilanjutkan lagi di akhir bulan. Iya, betul. Tapi gue sebelum masuk ke detail per detail ya di pembahasan Liga 1. Ketika lu diliburkan. Iya. Karena Piala Asia. Terus lu main lagi cuma sebentar. Sepekan. Sepekan doang ya? Oh iya ya? Iya, sebentar. Iya. Terus lu libur lagi. Libur lagi sepekan sih. Iya. Apa yang bagus, apa yang enggak menurut lo? Ya pasti soal periodisasi sih. Ya ini kan ketika pemain sudah, mungkin kan setiap pelatih di masa bukan pramus sih nyebutnya ya, sebelum akhirnya bisa main lagi di masa jeda itu kan dia udah bikin periodisasi nih. Udah uji coba dengan segala macam. Terus udah mulai panas nih mesinnya nih. Tiba-tiba drop lagi. Ya berarti memang gue rasa nanti tim-tim itu akan menggelar uji coba internal sih pasti. Akan digelar sama mereka untuk mengisi kekosongan itu. Nggak mungkin vakum banget tuh nggak mungkin, dan pemain nggak mungkin dibubarin misalnya. Udah paling cuma buat milih doang, milih buat nyoblos doang. Udah habis itu lo latihan lagi, palingan nanti untuk mengisi jedanya cuma 1 pekan sih. Kalau misalnya di akhir itu cuma 1 pekan, ya harusnya udah bisa aman secara peak performance masih terjaga para pemain. Dan yang bagusnya lagi menurut gue sih ya, buat tim-tim yang baru ganti pelatih ini ada masa buat konsolidasi sama pemain baru. Kemarin kan Persis Solo debutnya Milo Merceslia bisa dibilang ya oke lah, walaupun menang tipis ya, walaupun susah payah tapi menang. Akhirnya menang lagi Persis Solo. Ya, ini akan jadi masa rekonsiliasi antara pelatih baru sama anak asuhnya. Which is ini transfernya sudah tutup. Tapi di tengah transfernya sudah tutup kok ada tim yang ditinggal pemain asingnya gitu kan. Ini aneh. Gue belum ngulik lagi ya what happened sama PSIS Semarang yang baru ditinggalin sama Carlos Fortes gitu kan. Gue masalahnya kan dia masih dalam keterikatan kontrak ya. Gue masih harus melakukan konfirmasi lagi tentang apa yang terjadi sama Carlos Fortes. Iya, tapi kalau dari yang informasi yang ada ya di sosmed itu kan udah terlihat jelas tuh. Dia dapat tawaran gaji lebih besar. Iya. Berarti harus ada transfer fee dong ke PSIS. Itu kayaknya sih akhirnya mungkin berdasarkan kesepakatan yang gue dengar sih akhirnya nggak ada itu. Mungkin ya. Tapi gue nggak tahu apakah tetap ada transfer fee atau enggak.
Gitu. Tapi ini berdasarkan kesepakatan bersama, dia udah ngaku. Ya gue nggak tahu akhirnya apakah dikasih juga tuh transfer fee-nya gitu, ke PSIS. Gue dapat gaji lebih besar. Timnya Timur Tengah kalau nggak salah. Tapi gue nggak tahu timnya Timur Tengahnya tuh mana. Gue belum tahu. Tapi yang jelas, ya ini agak-agak ini sih apa namanya ya, menarik melihat PSIS ini yang sedang berjuang di 4 besar. Ditinggal striker utama mereka, kapten juga sih kalau nggak salah. Ya benar. Kapten kan. Ya ini menarik situasi yang ada di PSIS sekarang. PSIS pun bertekad ya kalau dari Pak Yoyo sendiri ngomong kita tetap yang penting kesulitan tim tetap terjaga gitu. Ya akhirnya nanti bisa tetap memenuhi target mereka lolos ke fase championship atau 4 besar. Mengenai performa Fortes, menurut gue dia belum segacor ketika dia di Arema. Betul. Walaupun di PSIS juga bukan berarti bisa dikatakan buruk, tapi mungkin ekspektasinya tidak seperti ekspektasi Fortes yang Arema. Dan di awal musim PSIS ini ngelepas beberapa striker lokalnya termasuk Harinur juga. Iya betul. Dan akhirnya untuk gue lupa, gue harus cek lagi. Tapi siapa backupnya nanti ketika Fortes dilepas kan harus ada striker lokal yang bisa gantiin kan. Septian David kali nanti. Tapi kan dengan adanya 6 pemain asing ini sebenarnya bukan satu masalah juga ya. Dia bisa tempatin Taisei ke depan. Betul. Cuman yang jadi persoalan adalah kenapa lu harus ngelepasnya di timing seperti ini. Timing yang memang lu lagi running buat masuk ke championship. Sementara lu udah gak bisa nambah pemain lagi gitu. Ini lain persoalannya kayak Matius Patonya Borneo. Dia dilepas sebelum bursa transfer tutup. Dan Borneo mengaku bahwa ada transfer fee yang dibayarkan ke Borneo dari transfer Pato ke Liga Cina itu kan. Terus nah harusnya sih memang kalau transfer fee ada ya. Gak mungkin juga. Ini berarti Arab tuh udah selesai mainnya. Kan lagi pre-season itu kan Ronaldo lawan Messi itu. Gue gak tahu Timur Tengah yang mana. Betul. Saudi kah? Apa Bahrain, Qatar? Pokoknya kalau ya mungkin itu, tapi berarti kan lagi masa pre-season semua ya. Mereka masih bursa transfer nih. Mereka masih bursa transfer ya. Mereka masih periode transfer ya. Kalau di kita kan udah tutup nih periode transfernya, kan ada kayak gitu nih. Karena kan si itu cabut, si Henderson cabut. Oh iya, ini kan karena ngikut Eropa kan. Oh iya, periode transfernya lagi dibuka ya. Tapi gue nggak tahu ini negara mana nih Fortes nih, Saudi apa gimana. Tapi yang jelas ya menurut gue, wah pasti PSIS dapat duit dari transfer Fortes ini karena kan dia lagi in season kan. Harusnya menurut sih. Menurut gue nggak mungkin dia melepaskan serela itu karena football industri wajar aja lu dapat duit dari transfer fee itu. Apalagi kan maksudnya beberapa waktu lalu gue juga sempat lihat kan Pak Yoyo sama Nabil ketemu. Nabil ini kan paling melek banget sama football industri. Dia tahu transfer pemain gimana gitu. Harusnya memang dia nggak akan semudah itu sih lepas Fortes. Belajar dari Matius Pato juga. Cuman timingnya kan waktu Borneo lepas Pato masih ada sisa beberapa hari lagi. Dia untuk cari pemain baru dan hawar-hawar dia ngelepas Pato ke Liga Cina itu kan memang udah dari beberapa minggu dia tahu. Jadi dia udah bisa mempersiapkan suksesornya Pato si Cadenazzi itu memang lama gitu sih. Ya mudah-mudahan aja PSIS tetap stabil ya. Ya. Dan ngomongin Liga 1 yang baru mulai lagi akhir pekan ini kita coba ngulas tipsi-tipsi nih tentang match yang baru main lagi. Persebaya Bayangkara FC ini jadi match kedua Persebaya dalam seminggu ini ya emang jadi ujian buat Paul Munster apalagi lawannya Bayangkara FC. Walaupun main di kandang sendiri lagi ya. Ya walaupun main di kandang sendiri lagi. Dan ini akan jadi match kesekian buat Raja Nainggolan mungkin main di match kedua buat Raja Nainggolan. Match away pertama bagi Raja Nainggolan. Iya setelah di Makassar gak jadi. Iya. Lihat Persebaya versus Bayangkara FC. Dari Bayangkara FC dulu. Dari Bayangkara FC dulu deh. Gue ngeliatnya karena di Jakarta ya. Jadi beredar emang terus latihan Gomez. Iya. Sempat uji coba mau 20. Betul. Kelihatan Raja Nainggolan tuh gak mau cuman sekedar nampil doang di Liga 1. Dia sempat ngambek sama rekan-rekan timnya karena dia gak bisa main ini. Dan lagi-lagi jerat degradasi masih belum aman dari Bayangkara FC. Dan lu ngeliatnya gimana di Bayangkara FC lawan Persebaya? Bayangkara FC ini ada aura baru ya dengan hadirnya Mario Gomez, kemudian Raja Nainggolan gitu kan, kita tahu bahwa mereka belum kalah ya sejak datangnya Mario Gomez kan. Tapi drawnya banyak. Iya drawnya banyak, cuma drawnya banyak, tinggal nyari menangnya aja nih. Nah ini akan menjadi ajang pembuktian ketika di kandang Persebaya. Ya notabene juga Persebaya juga masih ngos-ngosan juga nih bisa dibilang. Ya walaupun Paul Munster juga ya kemarin ketika menghadapi PSIS kan juga hampir aja kalah mereka. Iya. Kalau tendangnya sih adalah apa namanya di dalam situasi itu mereka ketinggalan duluan tuh.
kemarin. Nah, ibaratnya Paul Munster ini masih terus mencari formasi ataupun skema terbaiknya dia untuk membawa Bangkit Persebaya. Yang kalau gue sih prediksi di laga ini hasilnya imbang. Lanjut di Persib Bandung versus Persis Solo. Menurut gua Persib Bandung lebih berpeluang karena Persis Solo mungkin ada exhaust sedikit karena dia baru main kemarin dan dia harus away. Dan yang menarik lagi pemain yang baru pulang dari Piala Asia, Mark Locke udah nambah porsi latihan, Ezra Walian, dan gue rasa pelatih Boyan Hodak juga nggak mau kehilangan muka lagi setelah beberapa pertandingan unbeaten. Kayaknya memang gue lihat Persib Bandung lebih punya kans dari Persis Solo. PSM Makassar ya lebih berpeluang lah. PSM Makassar lawan Persita di tengah masalah yang terjadi masih untuk PSM Makassar. Apakah Yakob Sarwi juga udah mulai main? Tapi lu ngelihatnya kansnya gimana? PSM Makassar lawan Persita main di kandang. PSM masih seperti PSM yang kemarin, maksud gue tetap akan bisa menghadirkan kejutan dengan Bernardo Tavaresnya juga. Gue rasa mereka akan tetap fight dan tetap bisa menangkan pertandingan sih lawan Persita. Apalagi Persita belum bisa keluar dari tren buruk ya. Betul. Oke, PSS Sleman versus Persikabo 1973. Menurut gue PSS Sleman lebih berpeluang menang, Persikabo 1973 walaupun dengan pelatih baru Aji Santoso lagi-lagi belum bisa keluar dari tren keluar dari tren buruknya. Berat banget buat Aji Santoso karena memang ya gue kalau boleh jujur memang kualitas pemain di pertandingan ini ya seperti ini di atas kertas ya PSS lebih oke kemana-mana gitu pemainnya. Memang gue lihat ya Persikabo 1973 dengan perombakan Bayangkara di paruh musim ya belum ada perubahan apa-apa dan cenderung mungkin peluangnya lebih besar untuk menggantikan posisi Bayangkara di dasar klasemen. Arema FC versus PSIS Semarang berikutnya. Ini imbang sih kalau gue. Main di Bali ya imbang. Masih imbang. Terus Persik Kediri Bali United. Gue rasa Persik Kediri masih berpeluang karena walaupun Bali United kemarin bis preseason di Vietnam, tapi Persik Kediri trennya bukannya lagi oke main. Iya lagi oke sih, tapi ya teko biasanya itu. Dapat aja di laga tandang. Dewa United Barito versus Putra. Barito Putra. Ini kayaknya Dewa United sih. It will be draw kalau kata gue. Barito Putra juga lagi oke aja. Madura United versus Rans Nusantara. Menurut gue Rans bisa curi poin. Di kandang Madura ya. Di kandang Madura United. Rans. Kemarin Madura oke loh di kandang Persis Solo. Mereka fight loh main. Tapi lu lupa Rans masih di top loh sekarang. Iya sih walaupun Rans masih di top. Gak ada pemainnya dipanggil Piala Asia. Piala Asia. Madura juga gak ada. Oh Madura gak ada ya? Gak ada kan Farudin tetap. Oh ya Farudin gak ada. Tapi menurut gue Rans lebih di top lah. Maksud gue udah Rans lebih di. Ya Madura juga di top. Madura di top. Tapi trennya kan cenderung menurun. Rans lebih stagnan. Menurut gue Rans lebih stagnan. Dan ditambah lagi sama kayak Madura pemainnya gak banyak dipanggil di Piala Asia. Oke. Gue Madura, lo Rans ya. Borneo Persija ini yang paling seru. Borneo di laga penutup pekan ke-24. With due respect sama Persija dan honestly Borneo ya lagi menggebu-gebu di gokil atas sih menurut gue. Kalau gue imbang. Ini main di Balikpapan. Di Balikpapan, Stadion Batakan. Nih lo akan ngelihat bagaimana Borneo main di stadion baru. Stadion kelas internasional Persiba Balikpapan. Yang dimana pemiliknya nanti akan main di Liga 3. Iya Persiba Liga 3. Aduh. Kita doakan semoga cepat kembali lagi lebih cepat ya. Balikpapan lebih cepat. Malah jangan bubar kayak, maksudnya jangan sampai gak ikut Liga 3 lagi seperti Mitra Kukar musim ini. Ya. Itu salah satu tim perserikatan. Made Wirawan pernah di situ. Aldo Barreto pernah di situ. Banyak pemain-pemain legend pernah di situ. Iya Mitra Kukar. Ya Persiba Balikpapan ya. Persiba Balikpapan. Oke. Itu tadi bahasan singkat kita soal Liga 1 dan selanjutnya kita akan masuk segmen kedua. Bagaimana reaksi netizen di segmen netizen mau naon atau mau apa? Oke. Ya, yang pertama kita lihat dulu komen-komen netizen dalam unggahan APPI soal tunggakan gaji dari tim Kalput atau Kalteng Putra. Coba lihat, ini kurang ke bawah, Dik. Kayaknya ada di atasnya deh. Yang Troy Medicana mana? Di situ diciriin banget gila. Ada satu ya ini postingan kita lihat yang pertama postingannya Troy Medicana. Oh itu. Ini pelatih. Oh iya. Iya, pelatih. Gajiku nyangkut 2 kali di situ tuh. Tapi lu ingat gak sih waktu awal-awal Kalteng Putra yang kasus kayak gini dia sempat tutup komen. Dia sempat tutup komen tuh karena ada si
salah satu pemainnya itu yang sempat main di Bayangkara, Abanda Rahman ya. Dia juga sering komen-komen juga. Jadi gue nggak tahu sesulit apa dijangkau manajemennya sampai harus staff atau pemain yang gaji ditunggak tuh komen di kolom komentar. Iya. Oke, terus ada Januar 01, kenapa seluruh pemain dari Liga 1, 2 dan 3 nggak mogok main aja? Selama pemain nggak melawan akan ada kasus-kasus seperti ini lagi. Itu yang gue bilang. Gue berharap ada campaign untuk set minimal mungkin campaign. Separah mungkin mogok main. Liga Spanyol pernah ngelakuin itu kok. Tapi waktu itu yang kalau misalnya mogok main kemarin ada beberapa yang pertimbangan juga kan kalau nggak salah pemain itu pernah. Iya ada beberapa. Tapi ya bisa aja. Kenapa nggak bisa untuk mogok main? Tapi yang tadi gue bilang minimal tuh ada campaign apalah. Tapi di liga kan dulu kalau ingat deritaku juga. Tapi gini gitu juga loh. Yang gue jadi concern gue adalah di bagian regulator dan operatornya sendiri terlalu memaklumi. Iya sih. Jadi gini, kan waktu itu katanya kalau belum melunasi gaji, klub-klub tuh nggak bisa bertanding kan. Akhirnya tetap diizinin dan dibayarin tuh gaji ditutupin dulu sama pakai duit subsidi komersial. Yeah. Dana komersialnya dimiliki sama klub gitu loh. Ya jadi ditahan dulu gitu. Jadi nggak dikasih duit lo. Ya kayak gitu nggak bakal maju-maju. Udah lah gitu maksudnya. Langsung coret aja udah gitu. Jangan pandang bulu gitu. Lo mau Liga 1 mau Liga 2. Iya. Apalagi yang udah berulang-ulang sampai 2 kali 3 kali. Ya udah lu lunasin dulu lu baru ikut kompetisi. Oke, klub itu berdarah-darah iya. Klub itu berdarah-darah iya. Tapi kalau misalnya dia juga tidak bisa berkomitmen untuk bisa settle. Kan ini kan ngomongnya industri ya. Sepak bola profesional kita mau maju. Kalau dari manajemen yang nggak mau berkembang, ya lebih baik daripada jadi duri dalam daging. Ya lu ngomong klub berdarah-darah ya. Kalau klub berdarah pemain meninggal. Jadi. Iya oke. Terus apa nih? Lah bukannya Kalteng dulu mau rekrut Ibrahimovic ya? Iya. Dulu sempat ada sensasi Diego Forlan, aja. Ya kayak gitu-gitulah. Ya ini gimana sih? Mungkin brandingan dia aja pengen dia serius itu kan. Cuman ya udah. Terus dari rombak kutil. Terus ada TH08_2023 bench klubnya tapi harus dikelarin dulu gaji yang ditunggak. Emang seharusnya seperti itu Pak. Seharusnya seperti itu Pak. Pinter Anda harusnya memimpin di Liga Indonesia baru. Terus Faris Anugrah, bayar gaji pemain nunggak nyalon caleg bisa. Ada yang ngomen gitu loh. Jangan-jangan uangnya dipakai buat campaign. Ada ya itu bukan dari gue tapi dari komen-komen gue baca gitu kan emang kayak gitu. Tano_deep kok bisa masih ikut kompetisi ya padahal musim lalu masih ada tunggakan. Nah ini juga. Itu sih yang tadi menyambung yang tadi. Dan ya gue heran aja masih banyak pemain yang tergiur buat kesana gitu. Di tengah emang track record klub itu. Kalau misalnya pemain belum dapat klub mau gimana lagi. Kan ada yang kayak gitu juga. Kan ada fun football Pak. Iya maksudnya daripada dia diribetkan dengan situasi seperti ini. Toh sekarang misalnya kasusnya APPI bisa menggabulkan gugatan. Klub itu harus bayar. Tapi kan nggak langsung fresh money depan mata yang dia kurang. Berapa termin. Lama jadi. Juga. Bahkan aduh gue jadi. Tapi kalau lo nggak main dalam situasi kompetitif kan buat pemain itu juga jelek juga Vin. Iya tapi aduh dulu pada diribetin gitu kan. Bahkan ya gue kemarin dengar tapi jangan gue yang ngomong APPI aja ngomong. Ada yang udah lama juga belum dibayar gitu kan. Iya itu masih ada gue dengar. Nggak paham deh gitu kan. Ini NDRC ini kerja keras. Tiap tahun, tiap musim NDRC ya gue gak tahu lah sekarang kayak gimana NDRC kita. NDRC itu jadi badan yang menangani dispute-dispute seperti ini ya. Itu yang bentukan FIFA gitu. National Dispute Resolution Chamber namanya. Jadi nggak langsung ke CAS untuk pengadilannya gitu loh. Jadi ke NDRC dulu. Dan NDRC hanya ada beberapa loh di dunia. Iya betul. Ini programnya FIFA untuk yang nasional ya gitu. Terus klub lawak yang nunggak siapa yang laporin siapa? Nah ini dia nih yang dia ngelaporin pemainnya. Lanjut mana lagi? Oke. Itu tadi yang dari postingannya APPI. Sekarang kita lihat dari postingannya PSIS terkait mundurnya Carlos Fortes. Cak Sodik. Oke kita lihat Om Nakchal. Anjir namanya. Aslinya bangkrut Iki Sandiwara. Wah kita gak tahu deh ini. Gue gak tahu nih ada gonjang-ganjing uang apa gimana PSIS. Tapi yang gue tahu sebenarnya gak ada masih isu aman-aman aja ya. Walaupun Pak Yoyo sempat bilang ya pernah kita terlambat gaji tapi kan hitungannya masih bisa ditolerir dan pemain ngerti diajak ngomong gitu loh. Nggak seperti yang Kalteng Putra ini terjadi berarti kan udah nggak bisa ditolerir. Nah terus apalagi nih? Jas Bono Klempurak Klumpruk Koyo Kumbahan Reget.
Gedi-gedi gombong penyakitan wes minggato dik sodik. Ini casodik. Casodik. Ya udahlah pokoknya intinya lu pergi dah casodik gitu benar, kan. Benar. Gitu kan. Ya mungkin dia salah satu orang yang melihat bahwa penampilan Fortes di PSIS tidak seperti Fortes di Arema. Terus Benedictus Rosario, cocotera profesional blast. Kita nggak tahu ini profesionalnya atau enggak. Siapa tahu kan emang ada uang transfer itu gitu kan. Tapi kalau memang dia mundur apa, ya mungkin pembahasan profesionalnya ya harus tunggu konfirmasi Pak Yoyo. Tapi as long as memang ada bayaran masuk, ya profesional aja sih gitu kan. Ical Muhammad 91, wah centang biru nih. Waktunya menciptakan predator lokal. Yoh iso yoh. Ya itu, siapa predator lokal yang akan ditempatkan di posisi nomor 9. Kayak Fortes kita masih nunggu apakah memang Septian David dimainin sebagai false nine atau ada striker baru. Tapi memang iya sih di tengah di tengah kehausan sepak bola Indonesia atau striker predator lokal, emang saatnya sih PSIS memakai striker lokal kayak Persikabo 1973 pakai Dimas Derajat. Iya gitu kan. benar-benar. Karena top tim tuh nyaris di depannya tuh kayaknya asing semua. Plus naturalisasi. Setuju. Oke, ngopo raket di CAE. Apa artinya Dik? Kenapa nggak dari dulu? Ya ini itu berarti, yang jadi pertanyaan saya gitu. Kenapa kalau mau dilepas pas ini aja toh putaran transfer kemarin gitu. Harusnya PSIS kayak gitu. Kalau sekarang kan gak bisa ngerekrut pemain lagi gitu. Yusril.sdq kalau mau ngumumin pengunduran diri paruh musim kayak lo tes kemarin kates. paruh musim kayak kates kan ini Pepaya. Gini ya gak bisa nyari ganti. Iya benar ganti itu. Iya benar. Susah nyari gantinya. Memang iya sih. Ya gue gak tahu semenggiurkan apa penawaran itu. Baik ke Fortes atau ke PSIS sampai harus dilepas. Ketika memang udah tidak bisa datengin pemain baru. Iya benar. Alright. Oke, itu dia tadi. Yes, sebelum pamit. Lagi-lagi gue mau ucapin terima kasih buat Studio 36 BSD yang udah nyediain tempat sekeren ini. Studionya emang buat gue nyaman. Bikin gue pengen nginep di sini. Serius, pengen nginep sini. Buat kalian yang mau pakai studio ini, buat kalian yang ada di BSD dan sekitarnya yang jauh nggak apa-apa, datang ke sini. Mau bikin konten apapun di sini, silakan, kita terbuka dan kita menyewakan untuk terbuka. Dan buat UMKM juga yang mau promosi di sini, silakan. Pasti kita terima produknya dan kita akan terus support, dan jangan tanggung kalau mau kirim nih biar ketutupan di sini. Iya benar. Tempelin apa di mana? Mau di baju nih bisa, ngirim baju bisa. Oke. Sekali lagi nggak capek-capeknya buat ngundang kalian. Sekali lagi yang mau nyanyiin podcast kita, datang aja ke Studio 36 di BSD. Alright. Oke. Ciao. Saya Alvino dan Om Rais pamit dulu, sampai jumpa di Asis berikutnya. Bye.